Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita dan bahas tentang salah satu bentuk perjuangan dari Angkatan Udara Jepang pada saat itu ngelawan sekutu di beberapa tahun akhir Perang Dunia Kedua. Di mana gerakan ini namanya adalah kamikaze, di mana para pilot Angkatan Udara itu melakukan misi bunuh diri. Dikatakan seperti itu ya, dan yang melabeli itu adalah orang-orang yang di luar pasukan Jepang. Jadi bilangnya mereka itu melakukan misi bunuh diri. Kenapa? Karena pilot-pilot yang mengendarai pesawat tempur pada saat itu mereka dengan berani untuk nabrakin pesawat mereka ke pesawat musuh. Jadi kayak yuk mati bareng-bareng gitu, kayak gitu. Dan itu sempat bikin sekutu kocar-kacir ya, maksudnya kayak wah gila nih tentara Jepang angkatan udaranya sampai segininya gitu. Cuman karena pada saat itu memang posisinya tuh kenapa gitu ya bisa ada gitu, karena posisinya waktu itu Jepang tuh udah ngerasa kayak udah ketinggalan banget dari sekutu, baik dari segi perlengkapan perang yang memang udah kalah canggihnya sama milik sekutu. Terus udah gitu trainingnya juga kalau mereka tuh benar-benar dibiayai yang luar biasa oleh pemerintahnya, sedang Jepang itu kayak udah kehabisan banget, gimana nge-trainingnya lagi tuh udah putus asa banget deh gitu. Tapi mereka juga kayak terlalu dini nih untuk menyerah gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau harus melakukan salah satunya adalah misi bunuh diri ini dengan tujuan supaya siapa tahu aja masih ada jalan untuk menang gitu, kayak gitu. Padahal kalau misalnya dilihat ya itu tadi, karena pertempuran yang luar biasa, jadi Jepang tuh udah banyak banget ngabisin pilot-pilot handal mereka gitu, yang ujungnya jadi kayak jiper sendiri gitu untuk ngadepin sekutu tuh pada saat itu. Cuman mereka melakukan apapun yang mereka bisa, yang mereka mampu, salah satunya dengan kamikaze ini. Nah mereka tuh jadi ngerekrut anak-anak yang masih muda ya, jadi kayak 17-18 tahun kayak mahasiswa gitu, direkrut untuk dijadiin sebagai pilot kamikaze. Di mana ya itu tadi misinya memang terlihat seperti misi bunuh diri ya, padahal di dalamnya itu dikasih dikasih kayak brainwash mungkin ya, di brainwash untuk secinta apa kamu sama negara kamu gitu, kayak gitu. Jadi banyak juga sukarela gitu, bukan cuman yang ditunjuk tapi ya dengan sukarela juga gitu. Nah berikut ini saya ingin cerita tentang 12 fakta pilot-pilot kamikaze yang selama ini sudah ya melakukan kamikaze untuk memperjuangkan negaranya ya. Yang pertama itu adalah bahwa Jepang itu merasa ada di titik terendah gitu, makanya kamikaze itu udah jadi salah satu bentuk desperate-nya mereka. Ya udah akhirnya dilakukanlah kamikaze karena mereka memang merasa ada di titik terendah pada saat itu. Selain ketinggalan masalah persenjataan, trainingnya juga, jadi mereka udah yang kayak udah nggak ada lagi jalan. Ini memang satu-satunya jalan untuk kita bisa melakukan perlawanan gitu dengan tenaga dan pasukan yang tersisa gitu, pasukan berani mati lah gitu, kayak gitu ya. Terus yang kedua ini ada bahwa fakta yang lain adalah bahwa pilot kamikaze bukan satu-satunya gerakan bunuh diri gitu, bukan satu-satunya yang melakukan misi bunuh diri, karena ada juga yang melakukan dari itu kan, kalau kamikaze dari udara ya, serangan udara gitu kan. Kalau yang lain juga ada yang dari dalam laut, ada juga yang pakai rudal berawak gitu, jadi torpedo berawak, jadi mereka duduk di atas torpedonya gitu untuk kayak ngendaliin gitu, untuk akhirnya torpedonya di bom ke targetnya gitu. Terus ada juga yang kayak bersembunyi di lubang-lubang supaya nanti pas tank
musuh lewat itu bisa meledak. Pokoknya mereka tuh mempersenjatai dengan bom deh. Gimana pun caranya gitu. Ada yang di bawah laut juga gitu kan, sambil nyelam, sambil mereka tuh bukan sambil menyelam minum air ya, bukan, tapi sambil menyelam mereka juga sambil mempersenjatai dengan bom gitu. Nyampe akhirnya kalau misalnya ada yang mendekat itu bisa meledak cuman dengan kayak sentuhan sedikit doang, gesekan sedikit doang tuh mereka bisa saling meledak gitu. Itu salah satu wujud nasionalisme mereka ya. Jadi pada saat itu mereka tuh memang tidak takut mati. Dan ya itu tadi, jadi kamikaze pada saat itu bukan satu-satunya gerakan, bukan satu-satunya misi bunuh diri pada saat itu. Fakta yang ketiga bahwa pilot kamikaze memiliki pesawatnya sendiri. Jadi karena Jepang pada saat itu perekonomiannya udah mulai kayak ini gimana, antar biaya berperang juga, antara emang yang namanya perang lah, jadi nggak sestabil yang memang udah tidak perang gitu kan. Jadi mereka benar-benar yang seadanya, sampai akhirnya pilot kamikaze itu dibekali oleh pesawat sendiri. Jadi pesawatnya itu namanya Ohka, yang memang dibuat dari kayu, materialnya itu kayu bukan besi, tapi bisa bermanuver gitu, terus bisa cepet deh gitu jalannya, tapi kuat juga gitu. Cuman memang tujuannya kan yaitu untuk menabrakkan itu ya, jadi otomatis di dalamnya juga banyak bahan bakar, banyak bahan peledak juga, dan rata-rata ya udah gitu serapuh itu. Jadi yang memang sekali ditabrakin duar, tidak ada perlindungan apa-apa. Terus udah gitu, saking desperate-nya nih Jepang, karena memang ngerasa udah nggak punya biaya sama sekali, selain pakai Ohka, selain pakai material kayu itu juga, pesawat yang dipakai juga ada beberapa yang pakai mesin tua, pakai besi tua, pakai mesin tua Toyota, kayak gitu-gitu, yang emang bener-bener disebutin mereknya Toyota gitu. Jadi saking kayak ya udah mau pakai apa lagi gitu, kita masih harus perang, jadi bener-bener semuanya dikeluarin, semuanya harus difasilitasi dengan memaksimalkan yang ada pada saat itu. Fakta yang keempat adalah bahwa pilot kamikaze mendapatkan pelatihan. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya orang-orang yang terlibat dalam misi bunuh diri ini adalah orang-orang yang kayak nggak berpikiran panjang. Karena ini misi bunuh diri loh gitu, lu bisa mati gitu. Cuman jadi banyak yang ngatain kayak gitu. Cuman kenyataannya, dan terus ada juga yang bilang bahwa pilot-pilot kamikaze itu kayak direkrutnya sembrono deh, karena cuma kayak untuk orang-orang yang ya udah sembarangan aja, karena kan mereka bakal mati kayak gitu. Padahal enggak ya. Jadi pilot kamikaze juga melakukan pelatihan. Ada pelatihan khusus yang mungkin memang tidak seperti melakukan pelatihan seperti militer yang lain ya, seperti pasukan yang memang dikhususkan untuk berperang, memang enggak gitu. Karena kan itu tadi ya, kamikaze itu adanya kayak udah mendadak banget, udah yang emang mepet banget ketika memang posisinya Jepang sudah kayak udah di ujung tanduk banget gitu kan. Jadi pelatihan yang diberikan juga kayak singkat, jelas, padat, udah kayak gitu doang. Jadi kayak basic-basicnya aja yang memang kayak mereka bisa menerbangkan pesawat, yaitu mereka memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Jadi kayak udah membela negara mati-matian, yang sampai lu mati juga nggak menyesal gitu kan, kayak gitu. Karena kan dibutuhkan keputusan yang besar ya untuk menjadi pilot kamikaze gitu. Cuman di akhir-akhir perang dunia kedua itu kayak di tahun 1945 nih, ketika Jepang hampir menyerah pada sekutu itu, mereka kan udah gak punya waktu ya, udah kayak mepet banget gitu. Jadi akhirnya banyak juga orang-orang yang direkrut itu melakukan pelatihannya kayak cuman setengah doang. Udah deh, yang penting mereka tahu teknik melancarkan pesawat, mereka juga kayak punya tekad yang kuat dan rela lah gitu, udah rela mengorbankan hidup dan matinya untuk perang ini, membela negara. Jadi kayak pelatihan-pelatihan yang emang dasar banget, yang cuman sedikit, nggak sampai tuntas, dan nggak sebanyak pilot-pilot kamikaze yang sebelumnya, karena posisinya udah mepet tadi gitu kan. Fakta yang kelima adalah bahwa menjadi seorang pilot kamikaze itu sesuatu yang sukarela, jadi tanpa paksaan gitu. Walaupun katanya tidak selalu. Jadi biasanya orang-orang yang udah memenuhi syarat nih, kayak usia 17-18 tahun, itu biasanya mereka tuh kayak dikasih kuesioner, dikasih polling, apakah mereka akan
sukarela mengikuti, kayak iya saya setuju untuk mengikuti perekrutan gitu. Apakah saya saya tidak ingin bergabung, atau saya cuma sekedar ingin bergabung aja, atau diserahkan juga sama pemimpin, sama pemerintah. Jadi maksudnya yaudah gimana ininya deh, kalau dipilih ya nggak apa-apa ikut, kalau kagak juga nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Walaupun faktanya yang katanya sih kayak gitu ya, yang katanya bahwa tidak dipaksakan, yaitu secara sukarela. Tapi pada faktanya ada juga orang-orang yang memang sengaja dipilih. Jadi ketika mereka tidak mengatakan mereka ingin bergabung, justru mereka malah dipilih gitu. Dan nggak sedikit juga pilot kamikaze yang kayak merasa menyesal, merasa kayak setengah hati untuk dijadikan sukarelawan ini, karena kan bukan main-main ya. Memang judulnya untuk membela negara. Ada orang yang memang merasa oke nih untuk membela negara, akhirnya mereka bisa meninggalkan semua titel dia yang ada di kehidupan ini terus untuk maju ngebela negara, udah gitu aja berani mati. Tapi kan ada juga yang kayak mikir, aduh gimana ya ntar keluarga gitu kan. Ada juga yang merasa keberatan, ada yang takut mati juga kan, itu juga nggak sedikit gitu yang seperti itu. Jadi itu tadi bukan hanya sukarela sih sebenarnya ya, ada juga yang direkrut. Fakta yang selanjutnya adalah bahwa beberapa pilot kamikaze itu memiliki rasa bangga ya, memiliki kemauan yang kuat, yaitu tadi rasa bangga, rasa ingin membela negara, kayak rasa nasionalisme yang mereka dimana udah nggak mikirin lagi antara kayak apakah saya akan dikenang sebagai pahlawan kah atau misalnya enggak sama sekali. Itu mereka tuh udah nggak mikirin yang kayak gitu. Yang penting udah ingin bertarung, ingin bertempur aja apapun hasilnya, dan mereka udah siap mati gitu segala konsekuensinya. Bahkan ada yang memang ada salah satu pilot kamikaze yang namanya Hisao Horiyama, itu tuh udah ideologinya tuh udah yang kayak pokoknya gue mau bela negara dan gue bakal buktiin sama keluarga gue bahwa gue secinta itu sama negara gue gitu, kayak gitu. Jadi dia udah gak memikirkan apapun dan jalan aja. Sementara fakta yang selanjutnya adalah mayoritas dari pilot kamikaze itu tidak pernah siap untuk meninggal. Karena kan itu tadi ya, mayoritas itu punya usia di mana 17-18 tahun yang memang masih kayak usia belasan. Nyampe nginjak 20 tahun aja mereka belum, dengan pengalaman yang kayak udah cuman segitu-gitunya doang gitu. Makanya banyak banget termasuk tentara sekutu sendiri gitu, mereka tuh bilang bahwa senekat itu adalah suatu pilihan yang sembrono untuk bergabung menjadi pilot kamikaze katanya gitu. Karena pertarungannya adalah nyawa, dan gimana gitu maksudnya ya itu pilihan yang sembrono lah di usia muda untuk melakukan hal seperti itu gitu. Dan ternyata faktanya memang mayoritas tuh takut gitu, mayoritas tuh takut meninggal gitu. Ada salah satunya itu Keiichi Kuwahara. Jadi Keiichi Kuwahara ini waktu itu usianya 17 tahun, terus dia direkrut dan dia kayak ya udah gue nggak bisa apa-apa ya aja deh gitu ya. Keiichi Kuwahara dan Takehiko Ena. Jadi mereka tuh cerita bahwa pada saat perekrutan itu mereka posisinya masih kuliah dan masih 17-18 tahun. Mereka sebenarnya takut mati banget deh gitu. Dan ternyata pada saat-saat terakhir untuk mereka diluncurkan gitu ya, istilahnya jadi pilot kamikaze pada saat itu mesin Kuwahara tuh tiba-tiba nggak berfungsi, jadi dia harus kayak balik ke pangkalan, nggak jadi terbang, dan otomatis itu menyelamatkan nyawa dia. Dan satu lagi kalau Ena itu tidak jadi ditugaskan gara-gara perangnya keburu berakhir, dan itu melahirkan kelegaan yang luar biasa untuk mereka, karena buat mereka tuh masih kayak mikirin nih keluarga gimana posisinya. Saya adalah tulang punggung keluarga gitu. Kebayangkan kalau misalnya ikut dalam misi bunuh diri ini, artinya keluarga mereka harus ditinggalkan gitu. Nah beruntungnya mereka gak jadi, karena itu tadi kendala-kendala yang tadi. Dan itu salah satu ciri bahwa mereka memang takut untuk mati gitu. Yang selanjutnya itu adalah bahwa kenyataannya pilot kamikaze itu harus menghadapi kematian kan. Jadi memang ada yang rela, ada yang suka rela dengan gigih siap mati, ada juga yang enggak. Jadi istilahnya sih kayak ya
nggak ingin amat deh gitu mati gitu. Jadi tapi kan memang harus, apalagi kalau misalnya udah ditunjuk, jadi mereka mau nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya di beberapa hari kayak mereka sebelum tempur itu, muka mereka tuh udah yang mulai sedih, mulai yang muram, mulai yang udah nggak pengen ada apa-apa lagi sama kaitan lagi sama dunia. Malah ada beberapa yang selalu berdoa di kuil, terus kayak motong rambutnya diikat, terus ditanam di bawah tanah kuil dengan harapan mereka bisa kembali lah gitu. Walaupun ya itu tadi, kalau misalnya sekalinya udah bertempur lepas landas tuh kan kecil kemungkinannya untuk masih hidup ya, karena ketika dikasih kata sandi tertentu, sinyal-sinyal tertentu, dan ternyata sinyal itu nggak dibalikin, maksudnya nggak ada jawaban dari pesawat yang sudah lepas landas, artinya misi bunuh dirinya berhasil kan, kayak gitu. Jadi memang makanya akhirnya banyak orang Jepang yang mengkaitkan keindahan bunga sakura Jepang itu dengan para pilot kamikaze. Jadi bunga sakura yang indah, yang mekar gitu kan, sederhana tapinya nggak kekal gitu. Nah itu untuk menggambarkan para pilot yang udah gugur pada saat misi bunuh diri itu tadi. Fakta yang selanjutnya itu adalah fakta tentang kabar-kabar mengenai pilot kamikaze pasca perang. Jadi pasca perang itu kan sekutu tuh menduduki Jepang sekitar 7 tahun. Nah di situ tuh sekutu tuh sambil nyebarin berita bahwa para pilot kamikaze itu sebenarnya bukan pahlawan lah gitu. Yang mereka lakukan itu tindakan yang sembrono itu tadi kan. Karena menurut mereka yang melakukan tindakan kamikaze atau misi bunuh diri ini itu cuman fanatik gila yang emang kayak sok-sokan ingin membela negara, padahal sebenarnya mereka nggak mikir panjang gitu. Nah mereka tuh nyebarin kayak gitu, nyampe akhirnya bertahun-tahun lamanya itu banyak banget orang yang awalnya merasa simpatik sama gerakan tersebut, yang merasa bahwa semua pilot kamikaze itu udah mengorbankan nyawa untuk negaranya gitu ya, yang emang respect lah gitu sama mereka. Akhirnya itu jadi berbalik, jadi mikir yang kayak ya juga ya sebenarnya ngapain gitu kayak gitu. Itu mah kayak emang ngada-ngada aja doang gitu. Jadi kayak banyak yang terhasut juga gitu sama istilah-istilah kayak gitu. Jadi disebutnya kayak generasi-generasi muda yang bodoh lah. Nyampe akhirnya kamikaze itu jadi kayak bergeser, artinya itu menjadi untuk orang-orang yang punya pemikiran yang gila. Karena awalnya dari kisah-kisah pilot kamikaze ini yang sebenarnya mereka tuh benar-benar berjuang untuk negaranya gitu, tapi malah dipandangnya negatif gara-gara para tentara sekutu ini yang ngasih sedikit-sedikit masukan dan menjelekkan nama para pahlawan ini ya, para pilot kamikaze ini. Fakta yang selanjutnya tentang pilot kamikaze itu masih di pasca perang ya, Jadi pada saat itu pilot kamikaze itu udah mulai mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan gitu kan. Jadi stigmanya itu buruk sekali di masyarakat. Bahkan ada orang yang nyebutin bahwa, yaitu ya lagi-lagi media luar negeri menyebutkan bahwa nggak ada bedanya para pilot kamikaze dengan serangan teroris. Itu tuh nyampe media ya, salah satu media luar negeri, media dari Stanford itu mereka bilang seperti itu, bahwa 11-12 deh pesawat kamikaze dan pesawat yang dibajak itu gitu. Nah akhirnya ada salah satu orang, Atsushi Takatsuka, yang adalah mantan dari pilot kamikaze yang selamat. Dia tuh bersikeras gitu kan, ngasih tahu bahwa nggak sama antara kami para penggiat kamikaze dengan teroris gitu. Karena kalau misalnya teroris itu kan memang targetnya itu kan warga sipil ya, jadi memang yang nggak ada kaitannya dengan perang gitu. Jadi memang orang-orang yang nggak berdosa, yang nggak bersalah, yang memang ya itu tadi nggak ada kaitannya sama sekali sama peperangan. Sementara kalau kamikaze dan pasukan khusus yang lain itu ditugaskan untuk kayak kebutuhan militer kan gitu. Targetnya pun jelas, targetnya pun orang-orang yang memang saat itu
pasukan perang gitu kan, pasukan yang sedang melakukan peperangan gitu, bukan warga sipil. Jadi jelas gitu antara kamikaze dan teroris itu jelas bedanya. Segitu negatifnya stigma yang ditanamkan di masyarakat Jepang mengenai pilot kamikaze ini gara-gara sekutu ya menang ya waktu itu, maksudnya pasca perang gitu kan, segitu negatifnya. Nyampe ya bisa dibilang udah dilupain aja gitu sama masyarakat Jepang yang iya aja juga gitu percaya sama omongan-omongan sekutu. Fakta yang selanjutnya mengenai pilot kamikaze itu bahwa rasa nasionalisme yang kuat ya yang ada di para pasukan ini gitu. Jadi betapa mereka tuh layak banget lah gitu menyandang gelar pahlawan gitu. Nah pada waktu itu pun ketika susunan barisan pasukan khusus ini dibentuk pun memang Jepang menanamkan bahwa siapapun yang gugur gitu kan itu dianggapnya pahlawan lah gitu. Cuman karena pasca perang jadi banyak banget hal-hal yang negatif, itu semakin banyak orang yang kayak ingin ini balik gitu, ingin fight balik. Jadi di tahun 1970-an, 80-an, 90-an itu benar-benar beberapa orang itu pengen bangkitin lagi bangkitin lagi faham bahwa para pilot kamikaze itu adalah pahlawan yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat itu tadi. Mereka tuh bukan melakukan tindakan yang bodoh atau sembrono. Mereka melakukan itu semua itu untuk semata-mata cuma untuk negara mereka aja gitu. Jadi benar-benar dibangun lagi, benar-benar dititik lagi sampai akhirnya warga Jepang bisa menghargai, bisa respect sama apapun yang dilakukan para pilot kamikaze pada saat itu hingga sekarang. Ya akhirnya banyak orang yang akan merasa terenyuh ya kalau misalnya ingat lagi peristiwa itu gitu, sekuat itu rasa nasionalisme mereka, betapa luar biasanya mereka menjadi seorang pahlawan yang sebenarnya mereka kebanyakan kan berarti tidak memiliki pendidikan militer lah ya, pada saat itu tidak dipersiapkan untuk berperang, tapi mereka mampu mendedikasikan hidup mereka yang baru sebentar aja gitu untuk menjadi pilot kamikaze gitu. Jadi sampai sekarang ya syukurnya orang-orang Jepang itu udah mulai yang udah respect lagi gitu, kembali respect dan tidak memandang tindakan tersebut sebagai kesembronoan gitu. Yang selanjutnya sekaligus yang terakhir ya adalah fakta tentang tragisnya kisah kehidupan para pilot kamikaze, karena mereka walaupun mereka udah tahu nih tanggal kapan mereka akan diberangkatkan untuk bertugas, mereka tuh masih bisa senyum. Itu ada buktinya di berupa kayak foto-foto dokumentasi gitu di mana mereka masih bisa tersenyum, masih bisa ceria, padahal udah jelas ya kematian itu ada di depan mata mereka gitu. Bahkan ada beberapa orang yang kayak mereka tuh sengaja nulis diary gitu dan bilang bahwa hari ini saya nggak jadi diberangkatkan karena hujan, kayak gitu-gitu. Kebayang nggak sih gitu rasanya? Dia tuh udah tahu kalau misalnya berangkat tuh nggak mungkin balik lagi. Dan ini tuh dia tidak jadi berangkat karena hujan gitu hari itu. Dan bisa jadi mereka akan diberangkatkan ketika hujannya udah reda gitu kan. Jadi si perasaan-perasaan kayak gitu, perasaan haru, yang perasaan gitu sedih banget ya gitu rasanya. Ada juga yang ngirim surat untuk pasangannya yang ngasih tahu bahwa katanya semoga aja di kehidupan selanjutnya bisa berpasangan lagi sama dia gitu, bisa nikah sama dia. Terus ada yang nulis surat untuk keluarganya yang bilang maaf belum bisa jadi anak yang baik selama ini dan segala macem. Itu melahirkan suatu keharuan yang luar biasa karena mereka berani mempertaruhkan hidup mereka yang cuman segitu doang gitu, yang kayak berapa belas tahun aja. Dan mereka tahu jelas gitu bahwa di depan mata mereka gitu kematian tuh, ketika gue pergi gue gak akan balik lagi gitu. Jadi emang tragis banget ya gitu perjalanan hidup seorang pilot kamikaze ini gitu. Tapi dengan rasa nasionalisme yang kuat, mereka masih mau gitu untuk pergi walaupun dengan berat hati mungkin ya sebagian dari mereka. Nah gitu teman-teman, cerita kali ini agak gloomy isi saya, soalnya dari waktu pertama saya tahu aja gitu saya ngerasa kayak ini perjuangan, bisa dibilang ini perjuangan pasukan yang ada di Jepang ya, yang
udah seperti itu gitu. Kalau dibandingin dengan pasukan Indonesia mungkin pada saat itu para prajurit Indonesia mungkin tidak tidak semaju mereka gitu. Bahkan pada saat itu Jepang juga sempat menjajah kita gitu kan. Cuman tetap aja ya gitu ya, masa lalu sih masa lalu. Kita sekarang di sini udah tinggal baik-baiknya aja gitu, dan gak ada kematian yang sia-sia istilahnya. Semuanya adalah pahlawan gitu kan. Bahkan kalau di kita juga nih, kalau ingat nih ya, sekarang kayak udah di akhir-akhir September yang udah mau kembali lagi memperingati G30, gerakan 30 SPKI gitu, dimana memang yang sekejam-kejamnya gitu kan. Kalau ingat lagi itu bakal ingat lagi perjuangan-perjuangan para pahlawan. Again, tidak ada kematian yang sia-sia lah, semuanya bakal dihitung, apalagi untuk orang-orang yang memang memperjuangkan, entah itu untuk negara ataupun mengorbankan sesuatu gitu ya. Tidak ada yang sia-sia lah. Oke, makasih banyak teman-teman untuk yang udah nonton video saya kali ini. Untuk yang suka tentang history, silahkan like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.